Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 3 dari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah, kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, dan masih di pembahasan kaidah yang ke-10 dari kaidah-kaidah ahli sunnati wal jamaah. Kita bacakan ulang. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala al-qa'idatul 'ashiratu la tuqbalul ibadat illa bil ikhlasi wal mutaba'ah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan dan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa poin terkait dengan syarat ikhlas untuk bisa diterimanya ibadah ini sudah kita bahas, dan kita masih di pembahasan tentang kunci-kunci keikhlasan. Di pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan, tentu di antara kunci keikhlasan adalah berilmu tentang ikhlas itu sendiri. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara kunci keikhlasan, seorang hamba hendaknya jangan pernah merasa memiliki apapun. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini poin penting untuk kita bisa mencapai keikhlasan. Jangan pernah merasa memiliki apapun. Semua yang ada pada diri kita, zahiran wa batinan, secara lahir juga secara batin, baik terkait dengan kebaikan-kebaikan duniawiyah ataupun kebaikan-kebaikan diniyah, ukhrawiyah, maka sejatinya itu anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan tentang kita, tapi tentang Allah Azza wa Jalla, pemilik segala sesuatu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini, kemudian dia mendapatkan ujian tersebut ya di dalam kehidupannya, maka hendaknya dia bersabar. Dan di antara gambaran kesabaran itu adalah ketika dia beristirja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar, sedikit dari kekurangan harta, kekurangan jiwa,
kekurangan buah-buahan. Kemudian Allah sampaikan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, yakni orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami hanya akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi manusia pasti akan diuji dalam hidup dan kehidupannya. Nah, di antara bentuk-bentuk ujian itu disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ini. Minal khawfi, bisyai'im minal khawfi. Sedikit dari rasa takut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian mufassirun mengatakan bahwa yang dimaksud rasa takut di sini adalah takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu juga bagian daripada ujian. Karena manusia dalam hidupnya harus memiliki rasa takut kepada Allah. Dan itu buah dari ketakwaan kepadanya. Kemudian wal-ju', ujian kelaparan, sebagian mufassir mengatakan kelaparan yang dimaksud di situ adalah saat dia menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dia merasakan bagaimana perihnya rasa lapar, bagaimana mencekiknya rasa haus. Taib, para jamaah dirahmati Allah. Kemudian bisyai'im, ya, minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Ujian berupa kekurangan harta, itu yang dimaksud adalah kewajiban menunaikan zakat. Yang secara zahir zakat itu tentu mengurangi nominal atau angka daripada harta kita. Ima itu zakatul fitri, satu sa' dari makanan pokok kita, ataukah zakatul mal, zakat harta 2,5% dari harta yang kita miliki yang sampai kepada nisabnya. Ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, barakallahu fikum. Ini naqas minal amwal. Saat manusia menunaikan kewajiban zakatnya. Ya, sedangkan kekurangan jiwa di antara tafsiran para ulama adalah penyakit. Sedangkan kurangnya buah-buahan, sebagian ulama menjelaskan itu maksudnya adalah saat kita kekurangan anak atau mungkin tidak memiliki anak keturunan. Nah, ini semua bagian daripada ujian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang seorang muslim mukmin dia harus ikhlas menerimanya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar menghadapi semua ujian tersebut. Dan Allah berikan gambaran tentang orang-orang yang bersabar ini, alladzina idza asabathum musibah, yakni orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, musibah apapun, musibah yang menimpa pribadinya, rumah tangganya, musibah yang menimpa alam sekitarnya, terkait dengan kehormatannya, terkait dengan hartanya, atau apapun itu dari musibah, maka dia selalu beristirja kepada Allah, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami. Nah, perhatikan cara bacanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana yang benar, Pak? Yang benar yang mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana ini? Yang panjang nunnya atau yang pendek nunnya? Yang nunnya panjang ya. Kalimatnya begitu. Inna itu 2 harokat. Sesungguhnya kami. Itu domir nahnu. Sesungguhnya kami. Lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami. Ilaihi, hanya kepadanya lah raji'una, kami akan dikembalikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini dibaca kapan? Kapan dibaca kalimat istirja ini? Saat kita tertimpa musibah. Musibahnya apapun, tidak mesti kematian. Karena sebagian orang menghususkan kalimat ini hanya untuk musibah kematian. Jadi kalau ada orang mengucapkannya untuk sesuatu yang bukan terkait kematian, itu biasanya ditegur. Kadang ada para jamaah, orang misalkan jalan bareng, yang satu tersandung batu kakinya. Kemudian dengan refleksnya yang baik, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada temannya yang negur, "Hush, tidak boleh. Kenapa? Nanti kamu mati." Nah, ini salah paham. Tidak tepat yang begitu. Ya betul yang dia kerjakan, yang dia ucapkan itu. Karena tersandung batu itu juga bagian daripada musibah. Bagian daripada musibah. Ada orang tersandung batu langsung mati, ada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang tidak mati, tapi itu musibah. Bagian daripada musibah. Kaki terkilir, barakallahu fikum, naik tangga atau turun tangga, kakinya terkilir. Itu bagian dari musibah. Semua musibah, apapun musibahnya, orang-orang yang sabar, dia senantiasa beristirja kepada Allah. Istirja itu artinya mengembalikan. Karena jiwa raga kita ini, lahir batin kita, apa yang ada pada diri kita, bahkan di sekitar kita, semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Manusia itu hanya dititipi, hanya diamanahi. Pada dasarnya milik Allah. Sehat kita itu milik Allah. Sakit juga ujian dari Allah. Kita berharta, harta itu milik Allah. Milik Allah para jamaah. Kita dulu lahir gak bawa apa-apa. Jadi kesadaran ini luar biasa. Kalau orang itu sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya milik Allah, dia itu akan mudah bangkit. Orang sekarang bilangnya mudah move on ketika ditimpa musibah. Ditipu sama orang ratusan juta, misalkan gitu. Bukan atas dasar kelalaian dirinya. Mungkin bagi sebagian orang, bisa terpuruk. Dia bisa terpuruk berbulan-bulan, hilang. Ya hartanya sekian ratus juta. Tapi bagi orang yang beriman dan dia sadar segala sesuatunya milik Allah, mudah bagi dia bangkit. Dulu juga saya tidak punya apa-apa kok. Lahir ke dunia nyaris tidak memiliki apapun. Dan memang begitu. Kita lahir ke alam dunia tidak punya ilmu. Kita lahir ke alam dunia tidak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi luar dalamannya masih kosong belum. Walaupun kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya fitrah salimah. Dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah salimah. Tapi kan itu beranjak, berkembang. Tidak ujug-ujug orang itu lahir langsung jadi orang soleh, langsung jadi orang bertakwa, langsung jadi alim ulama. Tidak ada cerita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalaupun ada orang-orang khusus yang baru lahir kemudian bisa bicara. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika orang sadar ke arah sini, mudah bagi dia untuk kembali bangkit. Mudah bagi dia untuk bersabar. Toh segala sesuatu yang ada pada diri kita itu milik Allah. Mudah baginya untuk ikhlas.
Kalau kemudian Allah minta sebagian waktu kita supaya digunakan untuk menunaikan kewajiban, dia ikhlas. Wong waktu itu juga milik Allah, umur itu juga pemberian dari Allah. Kalau Allah minta 10 menit saja untuk sholat subuh, ikhlas dia. Mengorbankan sebagian waktunya. Dengan warak wiriknya ke masjid, taruhlah setengah jam. Untuk setiap sholat. Berarti 5 kali sholat. Hanya barakallahu fikum 2 jam setengah. Dengan warawiri kita ke masjid, barakallahu fikum, bisa kurang dari itu. Mudah bagi dia untuk mengikhlaskan seluruh amal ibadah. Kalau Allah minta 1 bulan saja kamu nahan lapar, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, mudah bagi dia. Toh dulu juga dia tidak punya makanan, tidak bisa makan apa-apa. Barakallahu fikum. Kalau kemudian mengatur jadwal makan, ya dirubah jadwal jam makannya, maka mudah bagi dia untuk mengikhlaskannya. Bahkan nyawanya sekalipun kalau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah dia akan memberikannya. Dia akan mengorbankannya. Kenapa? Karena nyawanya juga pemberian dari Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan istirja. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini kunci keikhlasan. Jangan pernah merasa memiliki apapun. Kalau kita punya sedikit ilmu, ilmu itu anugerah dari Allah, bukan karena kita hebat. Kalau kita kemudian bisa beramal soleh, amal soleh itu bukan karena kita hebat. Ini murni anugerah dari Allah. Kalau kita bisa berkontribusi untuk Islam dan kaum muslimin, ini juga murni anugerah dari Allah, bukan tentang kita. Maka orang-orang yang istirja seperti ini mudah bagi dia untuk ikhlas. Jauh dari yang namanya riya, jauh dari yang namanya sum'ah. Ingin dilihat, ingin didengar, sehingga dia dipuji-puji manusia. Mudah bagi dia menyelamatkan dirinya dari yang namanya ujub, merasa memiliki kelebihan dari yang lain. Kenapa? Karena dia selalu sadar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya milik Allah, dan sesungguhnya kami hanya akan dikembalikan kepada Allah. Oleh karenanya, para jamaah yang dirahmati Allah, kalimat istirja ini, kata para ulama, mengandung 2 hal. Yang pertama, kalimat ini mengandung iktiraf. Iktiraf itu sebuah pengakuan sesadar-sadarnya atas kepemilikan secara mutlak tanpa batasan. Kita iktirafkan itu hanya untuk Allah. Karena pemilik segala sesuatu secara mutlak, pemilik segala sesuatu tanpa batasan, itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Apa coba yang milik kita, Pak? Apa di dunia ini yang milik kita apa? Sehingga ketika sesuatu yang kita katanya miliki hilang dari kita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian orang susah untuk bangkit dari keterpurukan. Padahal itu sejatinya bukan milik dia. Kita itu hanya dititipi, hanya diamanahi. Kalau kita punya umur itu kan pemberian dari Allah. Itu titipan, itu amanah. Kalau antum dimudahkan punya istri itu titipan dan amanah. Ya bukan karena kita hebat, bukan karena kita mudah laku, bukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita punya anak-anak, keturunan, itu juga anugerah dari Allah. Kalau kita saat ini punya rumah, Masya Allah, para jamaah, sebagian orang rumahnya di mana-mana, gitu kan? Itu kan pemberian dari Allah. Dulu kita nggak punya apa-apa. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini iktiraf. Nah, iktiraf itu kata para ulama, itu akan melahirkan yang namanya zullul ubudiyah. Zullul ubudiyah. Akhirnya kita sadar
tentang hinanya pangkat seorang hamba. Jadi dari iktiraf ini, manusia akan sadar bahwa dirinya itu adalah hamba Allah yang hina, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya pemberian fasilitas dari Allah. Kemudian juga akan melahirkan yang namanya qahrur rububiyah. Super otoritasnya tingkat ketuhanan. Bahwa yang punya otoritas secara mutlak itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kita mah hanya hamba yang diberi nikmat, dianugerahi, dititipi amanah untuk digunakan sebaik-baiknya. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla yang suatu saat nanti pasti akan diminta oleh pemiliknya, diambil oleh pemiliknya. Ketika kita sadari ini, kita akhirnya sadar bahwa kita sebagai seorang hamba itu hina, tidak layak untuk ujub, tidak boleh untuk takabur, sedangkan yang super otoritas dengan kekuasaan dan kepemilikannya itu hanya Allah Azza wa Jalla. Baik para jamaah, sehingga mudah baginya untuk ikhlas. Karena semua penghalang ikhlas itu tidak ada. Wong dia iktiraf sesadar-sadarnya, mengakui sesadar-sadarnya, wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu sejatinya bersumber hanya dari Allah. Maka bersih dia dari ujub, ya, bersih dia dari takabur. Dan para jamaah, kata para ulama, ujub yang paling besar itu adalah ujub terhadap amal kebaikan. Melebihi ujub manusia terhadap harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Dan itu tentunya berbahaya. Ya, kalau subuh seperti ini kita merasa paling baik, paling soleh sudah. Semua orang tidur, nggak ada yang subuh, kita saja yang subuh. Gitu. Siapa dulu kita? Ya tidak begitu. Kita kalau bukan karena taufik dan inayah oleh Allah, tidak bisa sholat subuh para jamaah. Ini murni taufik dan inayah dari Allah. Makanya kita bangun saja, yang pertama kita sebut siapa? Kita bangun tidur, yang pertama kita sebut siapa Pak? Allah Azza wa Jalla. Yang kita puji-puji pertama kali siapa? Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Enggak ada diri kita yang kita sembuh. Ya, saya ini kan orang hebat, sehat. Ya. Makanya tadi malam saya badminton, tadi malam saya olahraga, pagi gini seger, gitu kan? Tidak ada tentang kitanya, nggak ada. Semua baliknya ke Allah. Ujian itu hanya untuk Allah. Nah ini namanya iktiraf. Sampai di titik kesadaran bahwa kita ini sebagai hamba hina. Sedangkan yang punya otoritas secara mutlak itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kandungan yang kedua dari kalimat istirja ini, para jamaah yang dirahmati Allah, kalimat ini mengandung tasliyah. Tasliyah ini hiburan hati bagi orang-orang beriman. Jadi sejatinya ketika orang itu mendapatkan musibah, ujian, cobaan, kemudian dia mengucapkan kalimat ini, maka sejatinya dia sedang menghibur hatinya. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini hanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepadanya. Ya. Ketika membahas poin seperti ini, ya banyak yang kemudian memberikan contoh seperti tukang parkir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tukang parkir itu banyak punya kendaraan, Pak. Jejer, motor ada sekian, mobil ada sekian. Pernah enggak tukang parkir itu merasa memiliki? Tidak. Dia hanya merasa dititipi, diamanahi.
Berarti kan dia tidak pernah merasa memiliki. Karena pemiliknya bukan dia. Itu disadari betul itu. Ketika pemiliknya mengambil kendaraannya di situ. Ada nggak tukang parkir ngomel-ngomel, Pak? Itu milik saya, ngapain kamu ambil-ambil? Nggak ada ceritanya. Yang ada malah terhibur dia, senang. Kenapa senang? Kenapa senang, Pak? Kenapa tukang parkir? Ya, apalagi yang parkirnya cuma semenit, 2 menit. Ya, sebentar dia parkir, setelah itu datang lagi ke situ, mengambil kendaraannya. Tukang parkir senang nggak? Ketika ada pemiliknya mengambil kendaraannya, senang. Kenapa? Mau dapat duit, mau dapat cuan. Daripada yang 1 jam, 2 jam begitu kan. Semakin cepat dia semakin senang. Supaya berganti lagi kendaraan. Berarti dia semakin banyak dapat duit. Nah begitu para jamaah. Jangan pernah merasa memiliki. Karena semuanya milik Allah. Jadi kalau apa yang ada pada diri kita kemudian diambil oleh Allah. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kedongkolan di hati. Tidak ada rasa gelisah. Yang ada justru dia bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya mau dapat pahala. Begitu kan? Saya mau dapat pahala. Dan mudah akhirnya bagi dia untuk ikhlas. Menerima ketetapan takdir Allah. Untuk ikhlas dia di dalam bersabar. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Teorinya begitu Pak. Ya nanti dalam prakteknya tergantung kualitas iman kita masing-masing. Ya. Ada orang hilang 10 juta saja 3 bulan tidak mau makan. Rugi enggak? Rugi para jamaah. Ada orang musibahnya sejatinya mudah saja, kecil saja. Tapi dia tidak bisa move on. Ya rugi orang seperti itu. Kenapa? Di sini. Karena selalu merasa memiliki. Ya. Istrinya masih muda, masih cantik. Tiba-tiba diambil nyawanya oleh Allah. Mati istri. 1 tahun gak sembuh-sembuh itu. Ya. Padahal kan masih banyak perempuan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah ada orang modelnya begitu. Istri kita itu kan bukan milik kita. Itu milik Allah. Pemberian dari Allah. Titipan amanah dari Allah. Kalau dia dipanggil duluan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak kita juga demikian. Dan Masya Allah. Orang kalau mau meresapi kalimat ini Pak. Mau menghayati kalimat ini. Ringan hidupnya. Ringan hidupnya. Mau sembako naikkah? Mau BBM naikkah? Mau pajak naikkah? Apapun itu musibahnya. Ringan bagi dia. Kenapa orang dulu gak punya apa-apa? Kita dulu ke alam dunia ini gak punya apa-apa. Selama itu bukan karena keteledoran dan kelalaian kita. Selama kita tegak lurus di jalan Allah. Kalau kemudian kita mendapatkan ujian. Berupa kehilangan sebagian dari apa yang ada pada diri kita. Mudah bagi dia untuk ikhlas. Mudah bagi dia untuk ikhlas. Sehingga jadi ringan hidupnya. Kan begini Pak. Orang tuh ketika menghadapi masalah. Dihadapkan pada 2 pilihan. Mau disikapi dengan berat dan susah. Atau disikapi dengan ringan dan mudah. Yang mana ini? Kalau kita lihat petunjuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana seorang hamba itu ketika mendapatkan musibah. Apa yang harus dia lakukan. Sikap seperti apa yang harus dia lakukan. Ketika dapat musibah. Kita akan dapati petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Menggiring, membimbing kita semua. Supaya menyikapi musibah itu. Dengan ringan dan mudah. Nah salah satu poinnya ini saja. Belum lagi poin-poin yang lain. Yang bisa meringankan musibah saat kita ditimpa musibah. Ini baru poin istirja saja. Jangan pernah merasa memiliki. Sudah ringan bagi kita musibah segede apapun. Cuman sayang, orang kita ini punya satu penyakit Pak. Apa penyakitnya?
Orang kita ini, orang Nusantara. Apa Pak? Sesuatu yang bisa dibuat susah, kenapa dimudah? Mudah. Begitu kan Pak? Iya tidak ini? Orang kita itu kan senangnya ribet. Belibet, ribet. Ya, ruwet. Padahal sesuatu itu mudah sebetulnya. Tapi dibuat susah. Dibuat susah. Kan begitu. Kalau orang mau izin itu sebetulnya satu meja cukup. Tapi kan enggak mau orang kita. Kita bikin 15 meja saja. Biar muter orang itu. Ke sana dulu, nanti kamu ke sana dulu, ke sana dulu, sana dulu. Kan begitu. Padahal mungkin satu meja selesai. Harus ada ini, harus ada itu. Nah, orang kita bukan begitu. Ya, kalau mau apa harus protokoler, harus begini, harus begitu. Padahal sejatinya mudah. Nah sama, musibah juga begitu, masalah dalam hidup kita. Mau disikapi dengan ringan dan mudah atau dibuat susah dan berat. Tergantung kitanya kan. Kalau istri bapak masaknya keasinan atau kurang asin, mau dibuat apa Pak? Mau dibuat susah atau dibuat mudah? Kalau dibuat susah, bapak bikin perang dunia ke-7 itu. Ya. Piring dilempar, nasi ditumpahkan, sayurnya ditumpahkan. Padahal hanya kurang garam saja itu. Ya. Dicaci maki istrinya, kamu sama saya sudah belasan tahun gak becus-becus masak. Mirip kamu itu seperti ibumu. Oh, ibunya di bawah-bawah. Ya. Ini urusan kurang garam saja. Kalau dibuat berat, dibuat susah, bisa. Tapi kan petunjuk Allah dan Rasulnya gak begitu. Justru yang ada, seberat apapun masalah yang kita hadapi, coba buat mudah. Bukan untuk bermudah-mudahan. Tapi dibuat mudah, dibuat simpel. Sehingga yang besar saja menjadi ringan dan mudah bagi kita. Apalagi masalah-masalah yang kecil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dalam urusan berteman, bergaul, bersahabat juga begitu. Ada orang baper parah begitu kan. Tersinggung sedikit sama temannya, left group gitu. Ini grup toksik katanya gitu. Padahal masalahnya sepele saja. Masalah kecil dengan temannya, bukan masalah besar. Nah begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi istirja ini luar biasa. Ada tasliyah di dalamnya, hiburan bagi hati dan jiwa kita. Kenapa? Ya, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu itu milik Allah, bukan milik kita. Dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang kembali mendapatkan ridho dan pahalanya, ada yang kembali kepada Allah justru mendapatkan murka dan siksanya. Nah, itu pilihan. Mau kembali dengan apa kita kepada Allah nanti. Baik para jamaah. Yang kedua, di antara kunci keikhlasan atau bisa yang ketiga, ya di antara kunci keikhlasan tidak terlalu memperdulikan komentar manusia. Baik itu terkait pujian ataupun terkait dengan celaan. Tagoful itu tidak usah terlalu dipikirkan. Para jamaah. Kenapa komentar manusia itu tidak usah terlalu dipikirkan? Kenapa Pak? Karena manusia itu kalau mencela, celaannya itu bisa salah. Manusia itu kalau dia memuji, pujiannya itu bisa salah. Artinya apa di sini? Bukan kita itu anti kritik, bukan kita itu anti nasihat, bukan kita itu tidak mau diluruskan sama orang, bukan maksudnya. Tapi bagaimana seorang hamba itu fokus dengan penilaian Allah terhadap dirinya. Timbangannya itu timbangan syariat Allah dan Rasulnya. Apa yang sedang kita jalani ini secara lahir dan batin, apa yang sedang kita amalkan ini, baik secara hati, lisan dan amal perbuatan,
apakah sesuai dan cocok dengan syariat Allah dan Rasulnya atau tidak. Ketika kita tegak lurus sesuai dengan contoh praktek di dalam syariat ini, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, maka para jamaah jangan terlalu menghiraukan komentar manusia. Karena kalamun nas ghayatun la tudrak. Komentar manusia itu puncak tinggi yang tidak pernah bisa didaki. Dia lautan dalam yang tidak akan pernah mungkin bisa diselami. Artinya nggak ada habis-habisnya. Komentar manusia itu tidak ada habis-habisnya. Maka jangan terlalu diperdulikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Salah satu sifat orang-orang yang selamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insan. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Artinya tegak lurus dengan iman dan amal soleh kita. Baik amal yang terkait dengan maslahat diri pribadi atau amal sosial yang terkait dengan kemaslahatan banyak manusia. Fokus kepada penilaian Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Walaupun kemudian manusia tidak mengapresiasinya, manusia tidak berterima kasih kepada kita, tidak ada masalah. Wong yang kita tuju adalah penilaian Allah Azza wa Jalla. Nah ini ciri orang-orang yang selamat. Karena komentar manusia tidak ada habisnya. Kita ini mau jadi apapun Pak, tidak lepas dari komentar manusia. Ya siapa kita gitu kan? Wong Allah saja dikomen. Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dikomen sama orang-orang Yahudi, katanya Allah itu fakir. Yang kaya itu kami. Yadullah maglulah. Tangannya Allah terbelenggu, pelit Allah itu. Ya kami yang dermawan. Itu Allah Azza wa Jalla tidak selamat dari komentar manusia-manusia yang buruk. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak selamat dari komentar manusia. Dikatakan sahir, tukang sihir, boleh dikatakan majnun, orang gila. Siapa di sini yang semasa hidupnya pernah digila-gila sama orang? Orang gila. Ada Pak? Mungkin jarang-jarang gitu kan. Nabi itu dituduh orang gila, dituduh tukang sihir. Ya dikatakan sebagai penyair. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, bukan sekedar dituduh, bahkan pernah mau dibunuh. Itu Rasulullah, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Ya bagaimana dengan kita? Ya. Kalau kita dikomentari orang, ya biasa. Ini dunia bukan surga, gitu kan? Yang penting kita tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang kemudian bisa menyenangkan semua manusia? Enggak ada. Bapak jadi orang soleh, ada yang tidak suka Pak. Siapa? Orang-orang yang salah. Ya. Kita jadi orang jahat, ya. Pasti juga kita nggak disenangi. Siapa yang tidak senang dengan orang jahat? Orang-orang baik. Begitu kan? Karena orang-orang yang sesama jahat, ya pasti setuju saja. Bahkan mendukung. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi manusia tidak lepas dari komentar orang lain. Makanya jangan terlalu memperdulikan komentar manusia. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat, mau didengar orang, mau tidak didengar orang, mau diapresiasi ataupun orang nggak tahu diri, nggak peduli. Yang penting tegak lurus kita ibadah, ikhlas kepada Allah. Dan itu juga yang membuat ibadah kita jadi ringan.
Ibadah kita jadi ringan. Tapi kalau kita selalu ingin didengar, ingin diapresiasi sama orang, ingin dilihat, ya berat. Ibadah itu jadi berat. Giliran ada orang saja dia mau bergerak, mau beramal. Tapi kalau nggak ada orang, berat dia. Dan itu ciri munafik, kan begitu. Mereka berat salat isya sama salat subuh. Kenapa? Karena ngapain juga salat? Nabi nggak tahu kok kita nggak salat. Para sahabat yang lain kaum muslimin juga tidak tahu kalau kita nggak salat. Oh, nggak kelihatan subuh dan salat isya. Nah itu efeknya. Nggak ada keikhlasan. Dan kalau orang tidak ikhlas di dalam beramal, maka amal itu menjadi berat bagi dirinya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Nabi bersabda, "Manil tamasa ridallah bisakhatin nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah sekalipun berakibat mendapatkan kemarahan manusia, maka radhiyallahu anhu wa ardan anhu nas. Maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Jadi siapa cari ridha Allah, walaupun efeknya dia mendapatkan murka manusia, maka yang dia dapatkan nanti Allah ridha kepadanya dan Allah akan jadikan manusia itu juga ridha kepadanya. Masya Allah. Tapi sebaliknya, wa manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah. Barang siapa yang mencari ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan murka Allah, maka sakhitallahu alaihi. Balasannya, hukumannya, Allah akan murka kepadanya. Wa askhata alaihin nas. Dan Allah akan menjadikan manusia juga murka kepada dirinya. Ini rugi dua kali kata orang. Ya, para penjilat misalkan. Ya, yang penting bapak senang. Atau yang semisal dengan itu. Intinya cari ridho manusia, walaupun harus dengan melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang batil dan jahat, mengundang murka Allah demi menjilat, demi bapak yang penting senang, yang penting ibu senang, yang penting kamu senang. Na'udzubillah, para jamaah yang dirahmati Allah. Hukumannya Allah akan murka kepada dia dan akan menjadikan manusia juga murka kepada dirinya. Dan jadilah dia orang yang merugi serugi-ruginya. Menderita di dunia sebelum nanti menderita di kehidupan akhirat. Na'udzubillah. Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ya beliau juga menyampaikan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, mendapatkan ridho seluruh manusia, ini merupakan tujuan yang tidak mungkin bisa digapai. Tidak ada. Ya. Dia seperti puncak tinggi yang tidak bisa didaki. Dia seperti lautan dalam yang tidak pernah bisa diselami. Itu ridho seluruh manusia. Tidak bisa, orang itu tidak bisa membuat senang semua orang. Tidak bisa. Jadi kalau sesekali kita itu dikomen tidak baik, difitnah, kita ini barakallahu fikum, ya diuji dengan mulut-mulut manusia. Ya biasa, ini dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ini bukan surga, ini dunia. Ya kalau Nabi saja tidak selamat dari komentar manusia, apalagi kita. Yang penting kitanya tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, wa laysa ila salamati minhum sabil fa 'alaika bima yanfa'uka falzamhu. Tidak ada jalan untuk selamat dari mereka. Tidak ada jalan untuk selamat dari komentar manusia. Ya. Maka cukuplah bagimu untuk menekuni hal-hal yang bermanfaat bagimu. Tegak lurus saja dengan iman dan amal soleh. Tegak lurus di jalan Allah. Dan taghaful. Jangan terlalu ambil pusing dengan komentar manusia. Gak ada habisnya komentar manusia itu para jamaah. Baik.
Jadi jangan selalu juga ikut campur, mempermasalahkan, memperdebatkan semua hal, baik yang kecil maupun yang besar, ya, dan dimanapun kita berada. Maka, ya, kalau nasihatnya para ulama, jika kamu menemukan 10 permasalahan, maka tagofullah untuk 8 permasalahan. Tagoful itu jangan ambil pusing. Ya. Kalau 10 masalah yang kita hadapi, 8-nya jangan ambil pusing. Ya, artinya kan tidak semua masalah itu harus ditanggapi. Tidak semua komentar manusia itu harus ditanggapi. Ya. Jangan kita itu seperti kucing yang selalu menerkam segala sesuatu. Terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah, kunci keikhlasan, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, Nabi mengajari kita di riwayat Imam Ibnu Hibban, satu doa yang bagus sekali, pendek saja. Allahumma inni a'udzubika minasyirki. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan, wan nifaqi, dari kemunafikan, was sum'ati, dari sum'ah, war riya'i, dan juga dari riya. 4 kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaqi was sum'ati war riya'. Kemudian doa yang juga sering dinukilkan para ulama, ada di riwayat Imam Ahmad. Taib, para jamaah, Nabi mengajari doa berlindung dari kesyirikan, dan syirik itu lawan dari ikhlas. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun padahal aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon kepadamu dari sesuatu, memohon ampunan kepadamu dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Ini doa yang harus selalu kita baca, Pak. Kenapa? Karena kalau kita mati dan bersih jiwa raga kita dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari sum'ah dan riya, insya Allah kita selamat. Insya Allah kita selamat. Tapi kalau orang mati membawa dosa syirik, naudzubillah, ya, naudzubillah, itu bisa menyebabkan kita kekal di dalam siksa api neraka untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita bersih dari dosa syirik, setidak-tidaknya, paling parah-parahnya, kalaupun dapat siksa, kita itu tidak akan kekal di dalam siksa neraka. Kenapa? Karena berarti iman dan Islam kita masih sah menurut penilaian Allah. Karena kita enggak membawa dosa syirik. Dan para jamaah, dosa syirik ini sangat rawan terjadi pada diri kita. Maka seorang mukmin yang baik itu bukan hanya semangat ngumpulin bekal pahala, nambah-nambah amal soleh, tapi juga dia semangat bagaimana nih pahala amal solehnya itu tidak hangus. Dan banyak, ya, pencuri pahala kita itu banyak, para jamaah. Salah satu diantaranya ujub. Ya, selain syirik, nifaq, riya, sum'ah, ada juga ujub. Ini kapan-kapan kita bahas tentang ujub, para jamaah. Ngeri ya, kalau kita membahas bagaimana penjelasan para ulama tentang ujub ini. Orang bisa musnah pahalanya hanya gara-gara ujub. Ujub itu di sini, merasa punya kelebihan dari orang lain, dan dia melupakan Allah sebagai pemberi anugerah. Ya. Kan saya yang berkontribusi di sini. Kan saya senior di sini. Kan saya yang punya jasa di sini. Nah, itu orang kalau sudah saya, anania. Ya. Kamu siapa? Kamu orang baru di sini. Kamu pendatang. Kamu cah cilik. Kamu junior. Saya yang di sini itu saya. Nah, ini bahaya para jamaah. Ya. Kalau sudah saya. Ini bahkan ujub yang sudah terlampiaskan pada mulut. Ya. Sudah terlampiaskan pada tingkah laku, gestur tubuh. Begitu kan? Ujub
Cukup dikatakan ujub ketika ada di sini. Kalau sudah terucapkan oleh lisan, itu tambah levelnya jadi takabur. Kalau sudah kemudian disertai tindakan, perbuatan, tingkah laku yang meremehkan, merendahkan orang, itu sudah takabur yang lebih ngeri lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang beriman itu bukan hanya semangat nambah-nambah pahala, tapi juga dia harus punya semangat bagaimana pahalanya itu tidak hangus. Bagaimana dia bisa melestarikan pahalanya supaya tetap jadi milik dia di kehidupan akhirat dan bisa dipanen oleh dirinya. Nah itu para jamaah. Ada juga nanti pencuri pahala kita itu dosa zolim. Oh itu lebih ngeri lagi Pak. Suami zolimi istri, hilang itu pahala tuh Pak. Dituntut nanti di akhirat sama istri. Ada orang tua zolimi anak, ada anak zolimi orang tua, ada rakyat zolim kepada pemimpin, ada pemimpin yang zolim ke rakyat. Ada Pak, pemimpin zolim ke rakyat. Nah itu. Ada satu tetangga zolim ke tetangga yang lainnya. Guru zolim ke murid, atau sebaliknya murid zalim ke guru. Ini penghangus pahala ini. Para jamaah, dosa kezaliman kepada sesama, termasuk zalim kepada alam semesta ini. Ya. Melakukan kerusakan dan pengerusakan di alam semesta ini. Dirusak udaranya dengan polusi, dirusak hutannya dengan dibabat dan lain sebagainya, dirusak lautnya. Nah itu hati-hati, ya. Dosa kezaliman itu penggerogot pahala-pahala ibadah kita. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Maka ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, kepada Allah, di jalan Allah. Dan para jamaah, lestarikan pahala daripada ibadah kita yang sudah kita perjuangkan dengan ikhlas itu, ya. Lestarikan pahalanya, jangan sampai hilang, hangus begitu saja, atau bahkan jadi milik orang lain. Demikian para jamaah, semoga berfaedah. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya masih kaidah ke-10 ini, nanti kita akan bahas tentang syarat kedua dari diterimanya amal ibadah, yakni mutaba'ah. Insyaallah 2 pekan ke depan kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.